Nah, kadang bapak-bapak ibu ya kita nih ya, karena mungkin karena kita terlalu semangat, atau mungkin karena kita baru membaca sebagian saja. Yang kita baca baru misalnya bab-bab tentang akidah. Lalu apa yang ada di bab akidah itu merasuk ya. Lalu semua ruang-ruang muamalah ini kita letakkan dalam konteks akidah. Akhirnya apa yang terlihat? Setiap yang beda itu seakan-akan ya, setiap yang berbeda itu seakan-akan bukan bagian dari kita. Padahal sama-sama Islamnya, padahal sama-sama anak bangsa, tapi nggak kelihatan kesamaan itu. Kenapa? Karena kita mendudukkannya bukan pada tempat yang seharusnya. Nah, ini hal yang penting bapak-bapak dan ibu ya, untuk kita mendudukkan apa-apa yang ada dalam ranah muamalah itu di muamalah tempatnya. Maka di situ perbedaan pendapat itu dimungkinkan. Apakah itu namanya dalam politik, apakah itu dalam adat istiadat, itu muamalah adat istiadat. Kalau kita di Indonesia ini misalnya nih Bapak Ibu ya, kita nih pegang kepala, bisa berantem kita, bisa perang. Ketemu nih orang, terus kita gini nih kepalanya, gitu. Itu seakrab-akrabnya bisa musuhan. Kenapa? Karena bagi kita orang Indonesia, kepala ini kita maknakan sebagai anggota tubuh yang mencerminkan kehormatan kita. Maka siapapun yang mengganggunya, itu seperti mengganggu kehormatan, menyangkut harga diri. Begitu saya ke Mesir, ya dulu saya pernah belajar di Mesir, biasa aja orang Arab tuh. Kalau ketemu itu saling pukul kepala pok dari belakang. Jadi sampai kebanting temannya. Saya pikir, ini pasti begitu dia bangun, kita orang Indonesia mikir, pasti berantem. Ini tumpah darah. Enggak, begitu dia bangun, ahlan, dia peluk temannya itu yang mukul kepalanya. Padahal baru dibanting. Kepalanya ditempeleng. Adat istiadat. Saya misalnya asalnya dari Lombok, nggak sama kebiasaannya sama yang di Betawi misalnya 100% nggak 100% sama. Adat istiadat. Kuliner contohnya. Orang Lombok itu kalau makan harus ada cabenya. Kalau belum ada cabai belum makan. Walaupun udah habis satu meja belum makan itu. Jadi harus ada cabenya. Sampai orang mengatakan Lombok itu ya ada lombok cabai, padahal enggak. Lombok itu dari lombok itu lempeng. Sebaliknya Jawa enggak bisa, ya, manis. Sukanya yang manis. Jadi beda-beda. Itu ruang muamalah. Jadi segala macam perbedaan selama tidak menyangkut prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, prinsip-prinsip kejujuran, amanah, enggak apa-apa kita beda-beda. Dalam ruang muamalah 1001 perbedaan itu adalah khazanah dan kekayaan. Nah, kalau kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, Bapak-bapak Ibu ya, bersikap wasatiyah dalam arti proporsional ini, maka akan jauh lebih rileks kita bermasyarakat. Jadi mau kayak gimana pertarungan politik ya kita tetap aja saudara. Jangan sampai yang bersaing udah akur, kita masih berantem. Kayak gimana saja perbedaan adat istiadat, kita bisa saling tersenyum. Ya. Kalau kita ke tempat yang lain, kita melihat perbedaan adat dengan tempat kita, kita senyum. Sembari mensyukuri, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, tanda kekuasaan Allah, beda-beda lidah kalian, beda-beda warna kulit kalian, beda-beda profesi kalian. Itu dalam surah Ar-Rum. Jadi perbedaan itu tanda kekuasaan Allah. Ranah muamalah. Karena itu Bapak-bapak Ibu, ya, saya mengajak kita semua memahami moderasi beragama, ya. Wasatiyatul Islam itu tidak hanya sekedar mengerti tentang wasatiyatul Islam, tapi mari kita gunakan konsep wasatiyatul Islam itu untuk membangun tatanan masyarakat
yang lebih nyaman dan lebih rileks. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Madinah itu bukan masyarakat yang tegang, bukan masyarakat yang kalau ada beda mereka bermusuhan. Enggak, masyarakat yang sangat rileks. Nabi di masjid itu bermajlis, membahas hal yang serius, tapi juga dengan canda, dengan senyum, dengan kelapangan hati. Masyarakat Madinah itu enggak semuanya isinya ulama. Tidak semua isinya itu majelis-majelis yang bicara tentang agama. Di Madinah itu ada pasar. Di Madinah itu ada event-event kesenian. Bahkan grup kesenian itu sampai mentas di masjid dan Nabi nonton. Di punggungnya ikut Sayyidah Aisyah mengintip orang yang lagi bermusik dengan musik masa itu. Orang-orang Habasyah. Ada performance seni. Jadi seninya jalan, budayanya jalan, ekonominya jalan, ya. Sosial budayanya jalan, muamalahnya jalan dengan baik. Dan pada saat yang sama, itulah masyarakat yang kata Rasul sebagai khairul qurun, masyarakat yang terbaik. Jadi masyarakat yang terbaik itu masyarakat yang, kalau kita lihat masyarakat Madinah, yang berjalan ya, dengan kecintaan kepada kebaikan, dengan kesukaan pada amal-amal soleh, tapi pada saat yang sama juga menerima beragam perbedaan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah ranah muamalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tentang wasatiyah, kemudian tentang muamalah. Yang ketiga, di antara ruang muamalah yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Nah, ini yang penting dan dipentingkan oleh Islam. Kenapa saya katakan yang penting dan dipentingkan oleh Islam? Karena kadang-kadang yang kita anggap penting, ya, atau kita pentingkan, itu belum tentu penting menurut Islam. Kalau kita mau tahu, nah ini rumusan sederhana, sesuatu itu penting apa enggak di pandangan Allah, sesuatu itu memang penting atau tidak menurut agama, lihat bagaimana Al-Quran membahasakan hal itu. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang sesuatu ini penting apa enggak sih? Orang banyak bicara tentang ini, orang ramai-ramai katakanlah melakukan hal ini, tapi ini menurut Islam penting apa enggak sih? Buka Al-Quran, lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang itu. Nah, kalau kita lihat salah satu muamalah yang sangat penting dan dipentingkan oleh Al-Quran, oleh Islam, adalah aktivitas ekonomi. Itu penting dan dipentingkan. Sekali lagi, karena tidak jarang sesuatu itu kita anggap penting, tapi sebenarnya nggak penting. Dari mana kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menganggap penting ekonomi? Gimana sih Al-Quran bicara tentang aktivitas ekonomi? Cukup kita melihat satu ayat dalam Al-Quran, 282 dari suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang di semua Al-Quran. Dari 6.634 ayat, atau sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat, ayat yang paling panjang. Dan kalau kita buka Al-Quran itu satu halaman. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai wallahu bikulli syai'in alim, satu halaman penuh itu adalah ayat tentang hutang piutang. Jadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu Bapak Ibu bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat. Semua tahu pentingnya sholat, pentingnya zakat, tapi ayat yang paling panjang bukan tentang itu. Yang paling panjang adalah ayat tentang hutang piutang, transaksi ekonomi. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sampai
ratusan kata dipakai oleh Al-Quran untuk membicarakan hal yang nggak penting. Ya. Kalau Al-Quran panjang lebar, itu berarti dia maha penting dan menentukan kehidupan. Ternyata benar, ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, seringkali orang yang mulia, yang hebat, itu kemuliaan dan kehebatannya itu menjadi jatuh. Karena apa? Dia terlilit utang. Seringkali bahkan bangsa yang hebat, yang besar, bisa juga jatuh. Kenapa? Terlilit hutang. Maka satu dari doa Rasulullah SAW, na'udzubika ya Allah min golabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, mohon perlindunganmu ya Allah. Ini kata Nabi, mohon perlindunganmu ya Allah dari tumpukan hutang. Dan karena itu qahrir rijal, orang-orang menjadi orang-orang menjadi berkuasa atasku. Jadi karena utang numpuk, jadi akhirnya orang berkuasa atas kita. Itu doa Nabi.